Masa saya ini udah berpolitik 30 tahun. Sudah pernah jadi pimpinan DPR. Tahun 98, umur saya masih 27. Saya sudah jadi jubir di MPR, di sidang istimewa MPR. Ya kan? Habis itu bikin partai, jadi pimpinan dewan dan sebagainya. Masa orang yang sudah meniti karir 30 tahun dalam politik kalah sama Gibran? Itu saya bilang waktu itu. Kirain kalah sama gara-gara orang seperti saya tidak dikasih jalan. Gara-gara orang seperti saya tidak dikasih jalan, akhirnya Gibran yang terkenal. Itu maksudnya, Bang. Keterlaluan, Bang. Ini yang menghalang-halangi saya juga jadi kapok. Mesti melarang gua maju, akhirnya Gibran gitu kan. Rasain lu. Ini baru barang. Kalau anak muda zaman ya Bang Fahri cerita puluhan tahun gitu kan kalah sama orang baru 2 tahun jadi wali kota. Sangat luar biasa ya ketika kita sudah membahas Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Beliau masuk deretan Wakil Presiden termuda dalam sejarah Republik Indonesia. Ya, memang beliau ini putra dari Bapak Jokowi yang merupakan Presiden Republik Indonesia sebelumnya. Dan beliau mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden dari Prabowo Subianto memang mendapatkan banyak polemik karena batas usia kemudian lain-lain. Kita berbicara beliau sebagai anak Bapak Jokowi. Saya rasa dalam perpolitikan Gibran tidak hanya mengandalkan privilege sebagai anak seorang Jokowi. Bahkan Gibran seolah melepaskan diri dari pengaruh tersebut dan Gibran seolah membangun citranya sendiri dari nol tanpa bantuan orang-orang yang disebut sebagaimana disebutkan para pengkritik. Seperti kritikus menyebutkan bahwa Gibran disediakan karpet merah oleh Jokowi. Saya rasa tidak sepenuhnya begitu karena Pak Jokowi pun mengatakan bahwa pencalonan Gibran ini tidak ada intervensi dari dirinya. Dan Prabowo pun mengatakan bahwa dalam proses pemilihan Wapres tidak ada KKN, tidak ada titip-menitip, ini murni dari pilihan Bapak Presiden Prabowo Subianto sendiri. Sebagaimana yang telah disampaikan beliau dalam sebuah statementnya saat deklarasi kemenangan. Kemudian Gibran ini bisa dibilang berjuang dari nol, dari wali kota Solo terlebih dahulu, tuntas menyelesaikan masa jabatannya, dan inilah masyarakat menilai bahwa keberhasilan Gibran memimpin Solo diharapkan bisa dibawa. Sekarang beliau telah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Gibran ini melahirkan sebuah potensi yang sangat-sangat tinggi bagi pemimpin di Indonesia. Bahkan Fahri Hamzah mengatakan bahwa Gibran ini meskipun usianya masih muda, namun beliau mampu menyusul prestasi senior-seniornya terdahulu. Ini menandakan bahwa prestasi yang diusung oleh Gibran sangatlah luar biasa. Langsung kita lanjut pemaparannya. Apa pertanyaan? Saya ngelihatnya ke sana. Oke. Ya tadi saya dikontak tadi sama Bung Teddy agak mendadak. Jadi akhirnya batiknya batik lama ini. Belum sempat ganti. Terus ya tadi ketemu Pak Prabowo. Dan beliau minta supaya beliau membantu karena masyarakat begitu banyak persoalan ya yang akan mesti kita selesaikan pekerjaan-pekerjaannya, dan ini terutama tentunya karena fungsi saya sebagai anggota Satgas Perumahan yang dibentuk dan kita sudah cukup intensif mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat kita, khususnya yang paling bawah ya. Ini yang akan diselesaikan lebih cepat, mudah-mudahan dengan dilantiknya beliau nanti, dan dalam hak prerogatif beliau mengangkat tim untuk menyelesaikan begitu banyak agenda, mudah-mudahan bisa berjalan lebih cepat dari apa yang sudah ada sebelumnya. Ya. Jadi gini, posisi dan lain sebagainya itu tentu adalah hak prerogatif Pak Prabowo karena beliau bisa melakukan apapun sampai terakhir. Tapi yang jelas kita diminta untuk membantu pekerjaan-pekerjaan berat yang tadi saya sudah katakan. Ya.
Jadi surat kesediaan sudah, kemudian fakta integritas sudah beberapa hari yang lalu. Baru sekarang follow up-nya bertemu langsung dengan Pak Prabowo untuk diberitahu ya dan mengkonfirmasi kesediaan. Oke ya? Ini kementerian baru cukup ya? Ya, tadi pernyataan dari Pak Fahri Hamzah dan kita kembali